Enggak. Pernah pasti, manusia tuh pasti pernah mengalami hal itu. Itu menunjukkan bahwasanya Allah muqallibal qulub, membolak-balikan hati. Kadang dibuat seneng, kadang dibuat hilang rasa senengnya. Betul? Kadang orang kalau lagi seneng yang namanya main bola terus, tapi kadang-kadang hilang juga rasa senengnya. Betul apa enggak? Kadang main burung setiap hari, pagi megang burung, siang megang burung kicau ya. Pas itu orang ngomong burung udah nyengir-nyengir aja. Victor nih. Burung kicau. Udah gantilah, main gitar dah. Betul apa enggak? Betul. Maka oleh karena itu jangan menyia-nyiakan kesempatan, jangan membuang-buang waktu. Gunakanlah hidup ini sebaik-baiknya. Betul apa enggak? Betul. Agar tidak kecewa di kemudian hari. Orang-orang yang cerdik adalah orang yang mampu memanfaatkan situasi dan kondisi. Itulah orang cerdik. Dikasih enak, tambah dekat kepada Allah. Dikasih susah, lebih dekat lagi kepada Allah. Satu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menjumpai seorang pengemis di pinggir pasar. Naudzubillah, penampilannya, matanya tuh keluar udah kayak cemo copot gitu loh. Giginya luar biasa loh, sakit menaun, jadi matanya tuh keluar. Kalau orang Pulau bilang ngampleh, you know ngampleh. Tahu ngerti kan ngampleh? Ini keluar nih brolo nih. Ya, sakit menaun, ada di pinggir pasar. Lalu Nabi Musa alaihissalam mendengar berita bahwasanya beliau tuh doanya sangat dikabul oleh Allah, bahkan orang-orang sekitaran bilang itu adalah walinya Allah, jumlatil aulia, salah satu kekasihnya Allah. Nabi Musa menjumpai orang itu. Karena melihat orang itu prihatin, maka Nabi Musa berkata, aku akan mendoakan engkau kepada Allah agar engkau diberikan kesembuhan. Marahnya luar biasa. Jangan Musa, jangan kamu minta kesembuhan atas diri saya kepada Allah. Kenapa? Bukankah ratusan ribu orang bahkan jutaan orang apabila ditempa kemacetan minta kelancaran, dikasih sakit minta sembuh, dikasih miskin minta kaya, dikasih derita minta kebahagiaan. Kenapa di saat aku ingin mintakan kepada Allah agar disembuhkan penyakitmu, engkau tidak mau, bahkan engkau teriak dengan lantang melarang aku, jangan engkau mintakan kesembuhan atas diriku kepada Allah, wahai Musa. Marah hadirin, lain nama kita ya. Betul apa enggak? Kalau kita mau maksa-maksa minta diberikan sehat, maksa-maksa minta diberi kaya, maksa-maksa kepada Allah minta diberi senang kita itu. Bahkan kita ini nggak ridho kalau diberikan kesulitan sama Allah. Makanya beda jiwanya wali dengan jiwanya para pecinta dunia itu beda. Nah ini jiwanya aulia Allah. Doamu didengar oleh Allah, kata Nabi Musa. Kenapa engkau tidak minta saja sendiri? Tidak, saya tidak akan pernah minta kesembuhan kepada Allah. Kenapa? Alasannya apa kamu tidak minta kesembuhan atas penyakitmu? Alasannya hanya satu, dengan sakitku ini aku merasa sangat dekat kepada Allah. Betul apa tidak? Betul. Ayo, kalau ibu sakit gigi dekat nggak sama Allah, Bu? Meriang dekat apa enggak? Dekat. Yang dipanggil itu Allah terus menerus. Ya Allah. Betul apa enggak gitu? Jadi doaku didengar karena aku sakit seperti ini, Musa. Andaikan aku sehat belum tentu doaku didengar oleh Allah. Andaikan aku sehat belum tentu aku selalu bersama dengan Allah. Betul? Kalau kamu dan saya diberikan kekayaan yang luar biasa, belum tentu mau duduk seperti ini, belum tentu mau hadirin. Betul? Gengsi yang biasa jalan di atas permadani mahal, makan makanan mahal di restoran, hidupnya tidak terlepas dari pendingin atau air conditioner atau AC namanya. Lo duduk di tengah lapang ini alergi. Yang nggak tahu siangnya habis ada cakar-cakar kucing atau berak. Jamaah kan nggak tahu.
Tahu-tahu digelar amparan empuk-empuk ini kan di atas pasir, padahal bawahnya ada tai kucing. Betul apa enggak? Andaikan saya dan jamaah diberikan kedudukan sebagai orang-orang hebat, belum tentu mau istiqomah. Kadang baru jadi lurah aja udah susah buat istiqomah, apalagi jadi presiden. Betul apa enggak? Baru jadi RT aja kadang belagu. Betul apa enggak? Maka oleh karena itu Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya dan jamaah. Amin. Allahumma amin. Ini yang cocok, ini hidup seperti ini. Jika kamu dialokasikan dalam takdir yang berbeda, nggak cocok. Jangan paksa ikan untuk naik ke pohon kelapa, jangan paksa monyet buat menyelam ke dalam lautan, nggak sanggup. Sehebat apapun monyet memanjat pohon kelapa, secepat apapun, suruh renang ngapan hari ini. Betul apa enggak gitu? Ayo coba. Setiap makhluk Tuhan diberikan sisi kelemahan berbeda, kelebihan juga berbeda-beda. Maka yang cocok buat jamaah dan saya ya seperti ini. Ngajinya kayak gini, keadaannya seperti ini. Gak perlu minta tempat yang berbeda, karena yang berbeda belum tentu rasa nyamannya. Betul apa enggak? Nah, ibu yang biasa naik mobil pick up kasih naik mobil Pajero, mabok bu. Enak. Betul nggak gitu? Saya mah enakan naik pick up, ada angin sepoi-sepoi. Kalau yang mobil itu rapat mah rasanya mual bae bawaannya. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Orang cocok jadi orang kaya. Betul enggak? Susah diri, susah. Emang biasa mabok kendaraan. Ada orang yang memang senengnya naik motor, ada apa enggak? Ada naik mobil lama rasanya. Lambat kalau naik mobil itu. Kalau naik motor mah macet dikit kita ambil kanan bisa, kiri bisa, pinggiran bisa. Makanya seperti itulah ketentuan. Ayo jelas apa enggak? Jadi apa yang Allah takdirkan atasmu dan atasku itu adalah yang sesuai dari Allah. Jangan kamu maksa yang berbeda. Jangan minta pula untuk berubah dari kenyataan yang ada. Karena apabila dirubah belum tentu engkau merasakan kenyamanan seperti sekarang yang engkau rasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak nggak orang kayak kita gini? Enak apa enggak? Enak. Diajak ngaji ke Kober, ayo. Ke sawah, ayo. Betul nggak gitu? Ngampar yo, ayo. Dikasih permadani juga nggak nolak. Dikasih makan sayur cecek nambah, dikasih makan sate betul bawa pulang. Betul? Lo enak hidup kayak kita low profile. Betul apa enggak? Gak ada beban. Gak ada beban. Coba kalau misalkan ibu jadi istrinya bupati, bu, tiba-tiba pengajian duduk di bawah, beban apa enggak? Beban dengan egonya, beban dengan sombongnya, betul nggak? Langsung dia pulang ngomong, saya diundang pengajian, dikasih amparan di bawah, najis gue datang lagi. Betul nggak gitu? Gak ada keikhlasan. Maka oleh karena itu nikmatilah apa yang ada hari ini. Syukurilah apa yang kau rasakan, yang Tuhan berikan kepada dirimu. Betul apa enggak? Maka persiapkanlah iman dan yakinmu serta hidupmu dengan hari esok. Karena hari esok masih goib, gelap, tidak ada yang pernah tahu akan terjadi apa, rizkinya berapa. Betul apa enggak? Maka siapkan saja dengan iman dan keyakinan. Namun harus punya prasangka baik kepada Tuhan. Hari ini saya diberikan istiqomah, maka hari esok pun akan diberikan kesejahteraan oleh Allah. Allahumma amin. Karena memang jaminan bagi orang-orang yang istiqomah adalah kesuksesan di hari-hari yang akan datang. Alhamdulillah. Harus punya prasangka baik untuk hari esok, jangan pernah punya prasangka buruk. Ya, apapun kenyataan hari ini harus punya prasangka baik. Kamu yang dagang punya prasangka yang baik, yang usaha milikilah prasangka yang baik, yang rumah tangga juga miliki prasangka yang baik. Jangan setiap hari rumah tangga bawaannya curiga dulu. Betul apa enggak? Baru laki keluar dikit mau kemana nih? Lu bagenin ngapa? Matanya masih jelas penglihatannya, kecuali laki ibu rabun, nah itu perlu tanya mau kemana, hati-hati.
Jangan asal nyelonong baik, kalau nyebrang jalan ada kontainer. Laki mata masih sehat, rokok masih doyan, jalan masih gagah, nggak perlu dia khawatirin tinggi-tinggi, Bu. Betul apa enggak? Udah pasrahkan dan doakan saja. Percayalah suamimu berjalan atas takdir Tuhan, anakmu berjalan atas ketentuan Tuhan, istrimu juga hidup atas ketentuan Allah. Tidak akan pernah keluar manusia hidup di bawah ketentuan Allah. Tidak akan pernah bisa keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Allah. Sudah percaya aja lah. Betul? Kalau bukan bagiannya nggak bakal diberi oleh Allah. Namun kalau memang bagiannya nggak bakalan terlupakan. Bener apa enggak? Kalau ibu bagiannya bagian enak, Bu, biar ada orang yang jahilin, ada yang jahatin 1000 orang, tetap enak-enak juga. Percaya apa enggak? Masa Tuhan kekuatannya kalah sama yang lain? Benar. Allah menentukanmu jadi orang baik, biar kamu dijelek-jelekin tetap jadi orang baik. Nggak mungkin Allah tuh ketentuannya kalah sama keirian orang lain. Nggak mungkin ketentuan Allah kalah dengan fitnah-fitnah orang lain. Percayalah, tetap saja berjalan sesuai ketentuan Allah. Allah yang menggariskan hidup saya, Allah yang menentukan hidup saya. Kita jadi jamaah ketentuan Allah. Berapa banyak orang yang jelek-jelekin pengajian jamaah manakib, tetap aja pengajian jalan sampai sekarang. Kan begitu ya nggak? Diisuin sesat, diisuin macem-macem lah. Ini begini. Apa yang ngomong capek, yang ngaji tetap ngaji, nggak ada perubahan. Betul? Ini loh yang dibilang ketentuan dari Allah. Jadi tenang-tenang saja, nggak perlu takut dengan cibiran orang lain, nggak perlu takut dengan fitnahan orang lain, nggak perlu khawatir dengan penilaian orang lain. Orang hidup kalau masih butuh penilaian orang lain, berarti imannya masih amatiran. Enggak pasrah hidupnya kepada Allah. Kepada Allah. Makanya wajar kalau jamaah manakib di mana tempat selalu mengatakan, ayo saudaraku sini kumpul bersama-sama. Jamaah manakib tidak memandang masa lalunya seperti apa. Betul apa enggak? Tidak melihat skenario takdirnya berlaku apa. Mau dulu dia pemabok kek, penjudi kek, penjina kek, kalau mau gabung dengan jamaah boleh apa enggak? Boleh. Yang kenceng boleh apa enggak? Boleh. Kalau umpamanya ada pelacur pengen ngaji boleh apa enggak? Boleh. Ada tukang mabok pengen ngaji boleh apa enggak? Boleh. Ada penjudi pengen ngaji boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena jamaah menunjukkan ini lokasi sayangnya Allah, tidak memberikan batasan kepada siapapun. Jika orang itu ingin datang mendekat kepada Allah, itu ciri khas jamaah dzikir manakib. Betul apa enggak? Jangan giliran ada penjudi mabuk langsung ngomong tumben. Kan gitu biasanya. Tumben pantesan gerimis belum ngaji. Kan sama berbeda gitu ngomong kayak begitu. Kalimat tumben tuh kagak enak di telinga hadirin. Betul apa enggak? Ada ibu-ibu nggak pernah ngaji, tiba-tiba duduk di pengajian diliatin bareng-bareng, kan alergi. Besok mau diajak ngaji lagi nya ogah. Kita duduk diliatin semuanya. Jangan begitu. Berikanlah kasih sayangnya Allah. Berikanlah peluang. Betul apa enggak? Karena Allah sendiri yang mengatakan inna rahmati taglibu adabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu lebih besar daripada adab ataupun murkaku. Tidak ubahnya seorang ibu kepada seorang anak, marah luar biasa si ibu, namun kasih sayangnya ibu tuh lebih gede daripada amarahnya. Betul nggak, Bu? Kadang sama anak kalau lagi marah kan kayak apa tahu ya. Tapi anak pergi 2 jam dicariin apa enggak? Dicariin, ngerasa salah habis marahin. Walaupun kalau ngomel kadang kebablasan, emang dasar anak setan. Emaknya kayak setan. Gue menyesal buat beranakin lo. Kalau nyesel bikin lagi. Kalau nyesel beranak jahit, jadi nggak merolok lagi. Betul. Kasih sayangnya tetap. Anak diomelin, tiba-tiba anaknya lari sambil nangis nih. Nggak lama kemudian dipanggilin balik apa enggak?
dipanggilin, nak pulang sini pulang. Anaknya masih gak masih apa sih kalau nangis kekuatannya segan. Iya gitu. Betul nggak gitu? Udah pulang sini pulang. Dari Allah lebih daripada itu, biar kamu jelek banget hidupmu, ya. Bahkan seluruh masyarakat membencimu, menghujatmu, tidak mau dekat dengan kamu datang kepada Allah, kasih sayangnya tetap akan diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Tetap masih ada kesempatan selama nafas masih ada. Lain kalau sudah mati. Maka jangan sia-siakan kesempatan dan jangan minder, jangan malu. Saya pengen ngaji tapi keadaan belum mendukung. Apa yang belum mendukung? Keadaan apa yang kamu inginkan agar kamu bisa ngaji? Betul apa enggak? Jangan ingin merubah keadaan baru ada perubahan dalam sikap dan kepribadian. Kamu kalau pengen berubah keadaan hidupmu, rubah dulu iman dan yakinmu kepada Allah. Ini kadang kan beda. Ntar kalau udah ada sengang-sengangan baru ngaji, kapan senggangnya? Karena ngurus anak baik, iya ntar anaknya gede ngurus cucu. Ayo, betul apa enggak? Kapan mau waktu senggang? Ntarlah nunggu waktu-waktu luang. Kapan luangnya? Siang kerja, malam masih kerja. Siang pusing, malam masih pusing. Jangan nunggu waktu senggang, jangan nunggu waktu nganggur, jangan nunggu uang lebih mau berbuat baik, uang lebih kagak laku. Betul. Ini kagak percaya, coba uang cepen ada lebihnya 5 senti yo. Laku apa kagak? Itu langsung jadi uang palsu. Setuju? Jangan nunggu itu, tapi rubahlah hidupmu dengan perubahan iman dan yakin kepada Allah. Saya lagi ruwet banget nih, tetap ngaji. Saya lagi pusing banget nih, tetap ngaji. Saya lagi melarat banget nih, saya harus tambah ngaji. Kenapa? Saya akan rubah keadaan sekarang dengan istiqomah yakin kepada Allah. Ini kadang istiqomahnya yang dirubah karena keadaan kehidupannya. Betul apa nggak begitu? Ntar kalau nunggu anak rada gedean, iya kalau lu sampai hidup mati, mau ngapa? Pas anak gedean tuh lebih nyusahin daripada anak kecil, Bu. Betul nggak gitu? Bocah mah gampang jajaninnya, asal perutnya kenyang ya udah tidur. Kalau udah gede lain lagi, perutnya kenyang minta pulsa. Pulsanya ada minta paket. Betul nggak gitu? Habis minta paket ganti handphone. Betul. Bocah sekarang kenal iPhone, yang harganya mahal. Ayo coba Bu. Sekarang anak kita kan selain jajan juga minta kuota. Bener gak Bu? Masih kecil gampang ngerawatinnya. Diselonjorin tidur pulas udah diem. Kalau yang gede belum tentu. Ntar tambah gede tambah lagi. Belum biaya pendidikannya, belum biaya ini itunya, lebih gede lagi ngaret sawah. Minta motor, bis minta motor, minta kawin, tambah ruwet. Jadi jangan nunggu waktu luang, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Seruwet apapun, sesempit apapun, ibadah jangan ditinggal. Bener apa enggak? Ada nggak yang ngaji nunggu waktu luang? Enggak, ngaji dulu, ntar saya mau malam Sabtu depan nih, sekarang lagi repot banget. Lah kapan selesai repotnya? Pembantu orang punya. Betul nggak gitu? Kecuali punya pembantu 8, gak bakal repot. Emang masak sendiri, nyuci sendiri. Betul nggak Bu? Kan semua serba sendiri. Maka jangan nunggu waktu luangnya. Tidak ada waktu luang buat saya dan jamaah ini. Karena saya diciptakan ya memang seperti ini. Jamaah diciptakan ya memang seperti ini. Sesuai dengan kapasitas dan bagiannya masing-masing. Yang terpenting adalah satu. Kalau kamu jadi orang miskin, kamu punya istiqomah, punya nilai plus. Kamu orang kaya, punya nilai istiqomah, kamu punya nilai plus. Betul apa enggak? Kamu bodoh tapi punya istiqomah, punya nilai plus. Yang penting punya istiqomah. Alhamdulillah. Ayo jangan nunggu ntar gua kalau udah mabok berhenti baru ngaji. Kapan berhentinya?
tobat mah tiap malam, besok mah patungan lagi baik. Ya kita lagi puyeng mah udah mau berhenti. Iya udah habis. Kantong habis, minuman habis. Besok mah sore-sore kemana ngajak patungan lagi. Bener apa enggak gitu? Udah gue mau berhenti judi, iya modalnya habis, sertifikat 3D di bank. Coba kalau ada uang lebih, mulain lagi. Betul nggak gitu? Maka jangan nunggu waktu, tapi ciptakan waktu sebaik-baiknya. Jangan dianggap loh pemabok nggak pengen berhenti, hadirin pengen berhenti tiap hari. Namun kadang keadaan yang belum mendukung, lingkungan yang tidak ramah. Maka alhamdulillah ada jamaah zikir manakib. Tidak sedikit yang masa lalunya kelam setelah ikut ngaji akhirnya terjadi satu buah perubahan. Bukan berubah dulu baru ngaji, tapi ngaji dulu baru berubah. Bener apa nggak gitu? Ngaji dulu baru berubah. Makanya yang punya pengajian jangan alergi sama yang pemabok. Ini kadang-kadang ngerasa bener dewek sih. Betul apa enggak? Lihat orang mabuk jengah, lihat orang judi jengah. Harusnya menangis. Jika kamu iman kepada Allah, engkau punya wawasan, engkau punya keilmuan, dididik agama kamu dari kecil sampai dewasa, melihat saudara-saudaramu seperti itu, bukan benci, bukan mencaci, tapi menangis meminta kepada Allah, ya Rob, ini semua saudara saya. Saudara apa? Kulukum min Adam wa Adamin min Turo. Kami semua adalah turunan bangsa Nabi Adam. Dia saudara saya, maka saya mohon berikanlah perubahan dalam hidupnya. Itu baru iman yang luar biasa. Ini kadang paham agama, paham dalil, paham hadis malah menghujat. Betul apa gitu? Wah, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Makanya supaya jangan seperti itu, rubah yang itu jadi ini. Bagaimana cara merubahnya? Dengan ceramah? Gak bisa. Gak bisa yang seperti itu kita ceramain pinteran dia. Betul. Bener apa enggak? Jangan minum baik. Minum bacot gua lagi minum. Daripada uang dibeli minuman, mending gua jajan anak lah. Anak gua jajan bisa, sisanya gua beli minuman. Susah kan? Iya susah. Jangan pakai judi baik, hanya judi gua, bukan lu, banda-banda gua, bukan lu lagi ngurusin gua. Kuburan sama masing-masing, gua mau masuk neraka surga bukan urusan lu. Ribet apa? Ribet. Tapi kalau disentuh dengan kecintaan, bisa apa enggak? Bisa. Orang tuh berubah karena rasa cinta. Tidak sedikit yang bapak nih berubah karakternya gara-gara cinta ke anaknya. Ada apa enggak? Pas punya anak, ya Allah, punya anak dia langsung bener bapaknya. Ada nggak yang begitu? Ada. Karena cinta. Si bapak mikir kalau saya begini bentar anak saya malu. Bener apa enggak? Kemarin-kemarin mah ada pitik saya tewak, ada suami tewak, karena mah kagak lagi. Kenapa? Takut apa? Takut anak saya dikatain anak maling. Iya. Betul begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Hidayah lewat anak ada apa nggak? Ada. Ada yang dapat hidayah lewat istri ada apa nggak? Ada. Sekarang ya pas punya bini bener banget kemarin, masya Allah pecicilan mendelik matanya kalau kita apa gitu. Kalau jalan seradang, sereding, telantang, perendeng, ada hiburan, berantem, ada lihat tancap ditebang, ada duang rese. Ada nggak yang begitu? Pas punya bini mah adem dia. Ada hidayah lewat istri. Macem-macem, dan tidak sedikit pula hidayah lewat ngaji. Karena memang turunnya hidayah di tempat pengajian. Jadi kalau peminum, penjudi, pemabok jauh dari pengajian, kapan dapat hidayahnya? Makanya ayo bareng-bareng ngaji. Mau bisa mau enggak, duduk aja di pengajian beres, adepin kopi sama rokok, dengerin kayak ngomong, nanti juga berubah hidupnya. Bener apa kagak? Udah mau ngerti mau kagak tuh bacaan Quran, dengerin. Apa susahnya sih teman dengerin doang? Nggak perlu ngapalin lagi, makhrajnya kagak jelas juga bodoh nanan, dengerin deh udah. Ini kadang-kadang ngaji banyakan pelihar. Ngaji protes. Jadi ngomong begini, lu yang bisa kan apa kagak ngomong? Betul apa enggak gitu? Jadi orang tuh jangan terlalu banyak komplain, bikin ruwet pikiran dewek. Orang kalau sering komplain berarti orang itu bermasalah dengan dirinya sendiri. Betul nggak gitu? Jangan terlalu banyak komplain, barokah nih nggak ngalir. Betul. Saya nih nyantri sama guru saya tuh nggak ada komplain-komplainan, suruh ngalor ya ngalor, ngidul yang ngidul, bodoh amat. Suruh ngetan yang ngetan, ngulon yang ngulon, mau ke timur ya ke timur, ke utara, ke barat. Dioper ke Tegal jadi. Udah tinggal di Tegal jadi saya mah.
Sampai dibikinin DKTP di Tegal, dioper lagi ke Purworejo, jadi tinggal di Purworejo. Mau kenal ke, mau kagak ke sama orang Purworejo, sama-sama manusia. Ilokan. Betul apa enggak? Loh hadirin, dimanapun kamu berpijak, apa yang kamu dapatkan adalah apa yang kamu perbuat. Kalau kamu baik, kebaikan yang kamu dapatkan, kamu jahat, kejahatan yang akan kamu dapatkan. Nggak perlu hafal banyak-banyak hadis dan dalil. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kamu nggak banyak hafal hadis dalil, kalau di kampung orang bener, kamu pasti deket orang bener. Nggak bakal ada yang jahatin. Ini kampung DWK Seradan Shredding baik. Kadang shredding, ada lancongan, dipalakin. Lagunya siapa itu? Bocah Bulog. Masalah betul apa enggak? Tergantung dari diri sendiri. Dioper lagi ke Jember ya jadi. Ditaruh di mana juga oke. Berguru seperti itu hadirin. Kemarin kita mau pindah panggung malam-malam ya. Abah bilang, Gus, nanti besok aja Gus, besok pagi siap. Betul. Suruh nginep santrinya, nginep semuanya. Tidur di mana? Kolong panggung. Dihujanin kabur ke masjid. Mending lah kabur ke masjid, betul nggak? Selamat. Rumah Tuhan. Betul nggak gitu? Alhamdulillah. Sampai sekarang seperti itu. Begitu juga kepada Allah. Allah tuh sayang banget sama saya dan jamaah hadirin, saking sayang banyak dosa dia masih dibiarin hidup baik. Padahal ya Allah, sama iri rada deket. Asal nih tetangga bawahnya enak banget. Perasaan gua kerja baru kemarin, ngapa motor baru lagi gua. Akhirnya ngeliat tetangga tambah maju, ngeliat laki kan kelihatannya jelek jadi dia. Betul nggak begitu ya? Iya. Laki udah 8 tahun ini sama dia begini gitu. Orang ada perubahan bisa ngeliatin laki tetangga baik. Kan kata iklan tuh rumput tetangga kan apa gimana? Lebih hijau rumput tetangga ya. Iya. Kalau tetangga mau rumputnya dirawat, rumput itu bakal dirawat. Alhamdulillah. Jadi jangan nunggu perubahan untuk ngaji, tapi ngaji untuk berubah. Alhamdulillah. Coba setelah ikut ngaji, ibu bapak nih rasakan sendiri setelah istiqomah ada perubahan apa enggak? Ada, kerasa loh ketenangan di dalam hati itu kerasa. Keyakinan itu bertambah. Kemarin-kemarin kita punya urusan kadang kurang yakin. Orang kurang yakin itu adalah orang yang ragu. Ada orang tanya ke saya, gimana Ki supaya punya keyakinan? Ya gampang jawabannya, ya buang keraguan. Karena keraguan adalah awal daripada kehancuran. Betul nggak gitu? Orang kalau ragu hadirin, beda sama orang yakin. Orang yakin itu nih punya prasangka baik dari setiap apa yang dia lakukan. Tapi kalau orang ragu selalu punya prasangka buruk. Kalau pengen berani, buang ketakutan. Karena orang takut juga punya prasangka buruk. Orang takut sama kuda nih ya, orang takut sama kuda itu prasangka buruknya ke kuda banyak. Dia diri, ntar gue ditendang lagi, di depan ntar gue digigit lagi, ntar gue diseruduk lagi, kalau gue naik ntar gue dilemparin lagi. Karena punya prasangka buruk, naik kuda belum nyampe dia jatuh. Ada yang begitu ada. Udah dipegangin, dua yang megangin, mau naik belum nyampe kuda udah jatuh, karena udah rasa takutnya gede. Ada orangnya, masih inget saya mukanya, belah mana ya? Betul apa enggak? Sama ibu juga kalau banyak rasa takut pasti punya prasangka buruk. Dagang punya ketakutan, tiap hari prasangka buruk. Ntar yang langganan gue pada nggak dateng nih, ntar yang langganan pindah ke sono nih. Punya nggak prasangka kayak begitu? Berarti punya rasa takut. Punya jualan, ntar kagak laku lagi, ntar begini lagi. Kebanyakan alasan. Makanya buang rasa takut, miliki rasa berani. Kalau orang yang berani nggak punya prasangka macam-macam, disuruh ke kanan, ya udah ke kanan, orang beranian. Betul nggak gitu? Kalau orang yang takutan tuh jalan lewat situ, gelap banget, terkam kuntilanak lagi, mana ada kuntilanak? Betul nggak gitu? Kalau ada gondoruo lagi, gondoruo ya, kan aku nakutin dulu.
Betul nggak gitu? Jarang hadirin orang banyak utang, jarang ketemu genderuwo. Iya. Dia juga nggak mau pusing. Wa almaru ala dini kholili, manusia tergantung pengaruh lingkungan, kata genderuwo. Nabi berpesan nih, makola genderuwo. Nabi berpesan bahwasanya manusia tergantung pengaruh lingkungan. Kalau saya takut banyak utang, nanti saya kebagian pusingnya, kan begitu. Biasanya. Genderuwo nakutin orang banyak masalah ya kagak, nakutin orang yang lagi seneng juga kagak. Paling nakutin orang yang sedang seneng kagak, masalah kagak. Iya. Betul nggak gitu? Maka oleh karena itu nikmatilah hidup hari ini, syukurilah apa yang Allah beri, niscaya hari depan akan diberikan perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Untuk yakin kuncinya buang keraguan. Untuk berani kuncinya buang ketakutan. Jangan takut. Mau urusan takut gini. Mau bisnis takut ini. Kebanyakan takut punya prasangka buruk. Sedangkan Allah bilang, ana indad doni abdibi. Aku, kata Allah, bagaimana prasangka hambaku. Engkau berprasangka buruk, maka yang kamu terima adalah keburukan. Bukan salah Allah memberikan keburukan atas dirimu, namun itu berawal dari prasangkamu sendiri. Naudzu, sudah punya prasangka baik, yang usaha sudah milikilah prasangka lancar. Amin. Allahumma amin. Jangan kebanyakan ragu. Kayaknya tempatnya kurang bagus nih. Kurang ini nih. Kapan cukupnya? Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Tempat pasti ada kurangnya, ini ada kurangnya, ketemu lah sama orang pinter akhirnya, lu nggak cocok dagang tusukan, udah dagang apa cocoknya? Betul nggak gitu? Lu bagian di air, udah kayak kudanil. Ada juga yang datang ke saya gitu, saya mah katanya nggak cocok ini, cocoknya ini. Siapa yang ngasih kecocokan? Betul nggak gitu? Saya mau cocoknya usaha ini. Usaha mah yang cocok, yang memang kita senengin. Betul nggak gitu? Dan kamu ngerti dengan usaha kamu. Jangan kamu nggak ngerti, kamu jalanin. Kagak bakal cocok, kagak bakal untung, rugi pasti. Karena nggak ngerti. Sudah jalanin yang kamu senengin aja, lalu yakinin Allah yang akan memberikan kelancaran. Istiqomah jangan ditinggal, keyakinan jangan kamu lenyapkan. Amin. Allahumma, dimana kamu berpijak, milikilah keyakinan kepada Allah. Allah maha baik dan takdirnya tidak akan pernah salah. Sudah gitu aja modalnya, ngapain ruwet sih? Betul nggak Bu? Nggak usah ruwet. Ke anak jangan punya prasangka macam-macam. Ke laki jangan banyakkan prasangka. Ya. Sekarang mah tahu sendiri kapan WA bisa masuk dengan sendirinya walaupun kagak berteman. Bener gak gitu? Bisa loh. Ada zaman mesin zaman sekarang. Malam-malam laki WA-nya bunyi curiga. Dibaca pasti misalnya kayak begitu isinya. Ayo kan, bos sekarang mah zaman slot hadirin. WA orang ngasong-ngasong masuk slot. Taruhan udah yo main slot jujur ayo. Nah, yang WA cewek apa cowok? Cewek di muara lagi. Mau ngadain berantem gara-gara itu. Bener nggak gelang dia cerita sama saya buruan dia mau bini saya. Emang kenapa? Ada WA cewek cakep banget, ngawarin jackpot. Betul nggak gitu? Berantem, makanya jangan banyak kecurigaan, jangan terlalu besar kecemburuan. Ya, nggak bakal ada yang narik. Ngomong laki model begitu, yang ngadu kayak apa kerempeng banget. Ngomong saya, bantu saya, nggak mungkin lah. Betul lah gitu. Ini gini loh jamaah ya. Saya bicara malam hari ini kan biar menemukan ketenangan. Tujuan dikir apaan? Tenang. Tujuan dikir apaan? Tenang kan? Sekarang dikir kok nggak tenang-tenang, lah kan mikir kita ini. Betul. Ini apa yang dilakukan? Katanya ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan dikir hati menjadi tenang. Tapi kenapa kamu tidak tenang-tenang? Ayo coba pertanyaan. Berarti kan belum dikir nih orang. Sama kayak inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi kenapa masih keji perkataannya? Dia ahli sholat tapi keji, berarti kan belum sholat. Betul apa enggak? Betul. Belum itu, karena masih melakukan keji dan munkar. Tapi saya lihat rajin ke musola, rajin ke masjid. Iya, rajin ke musola dan ke masjidnya, belum tentu sholat.
tapi dia nonggeng doang. Sampai juga bisa. Betul apa enggak? Tapi dia bebacaan doang. Burung juga bisa. Apa susahnya bebacaan? Orang Nasrani aja bisa baca Fatihah. Betul apa enggak? Anak kecil aja bisa kok gerakan sholat. Apa susahnya gerakan? Ruku, sujud. Hah? Ya enggak? Bisa, anak kecil bisa. Anak-anak TK sudah dilatih, sudah bisa kok. Apa masuk kategori mereka melakukan sholat? Kan belum tentu. Orang yang sholat adalah orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan ini Qur'annya kan kayak begitu hadirin. Betul nggak gitu? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau rajin sholatnya, tapi bicara masih hal-hal yang keji, ngatain orang gampang, nyumpain orang gampang, menghukumi orang gampang, mengkafirkan orang gampang, itu perbuatan keji. Kalau itu kamu lakukan, berarti belum sholat. Betul. Masih munkar, masih mengingkari Allah. Naudzubillah. Dibilangin ini rizki dari Allah dari mana? Orang saya usaha, semua juga Allah, tapi kan kita perlu ini. Munkar itu. Kalau sudah mengatakan dari Allah, ya dari Allah sudah. Betul apa enggak? Betul. Semua minallah ilallah. Yang lain tuh hanya sebagai perantara saja. Jangan dibesar-besarkan perantaranya, tapi besarkan yang maha besar, yaitu Allahnya. Betul. Kamu kerja, kamu dapat hasil dari pekerjaan, bukan pekerjaannya yang kamu besar-besarkan, tapi yang memberikan kamu jalan bekerja, yaitu Allah. Yang memberikan kamu rizki dari kamu kerja, yaitu Allah. Tidak semua orang kerja dapat hasil hadirin, karena Allah yang berkehendak. Tidak semua orang kerja dapat gaji, walaupun secara akalnya bilang kerja dulu baru gaji. Ada yang kerja nggak dapat gaji. Ada apa enggak? Banyak karena gaji urusan Allah. Setuju nggak gitu? Jangan sampai munkar nih, jangan mengingkari. Apa-apa yang kamu dapat tuh dari Allah, bukan dari selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa memberi kita apa-apa. Setuju? Gak bisa memberi apa-apa. Keselamatan kamu urusan, kebahagiaan kamu urusan, kelancaran kamu urusan, bukan urusan siapa-siapa. Pakai cincin boleh, tapi jangan kamu bilang selamat gara-gara cincin. Bener apa enggak? Sebabnya kalau bini ngomel, cincin gak bakal belain. Ayo coba. Betul nggak gitu? Oh, semenjak saya pakai cincin ini luar biasa saya. Begini semuanya selamat kata Tuhan. Buset. Masa kuasaku kalah dengan cincinmu? Betul nggak gitu? Boleh pakai, silakan. Yang punya angkin silakan pakai angkinnya. Yang punya amalan silakan baca amalannya. Tapi jangan kemunkaran yang kamu tegakkan. Cukup tauhidkan, Tuhankan, Dia hanyalah Allah. Kamu boleh belajar agama, tapi jangan ilmumu tuh menjadi hijab dengan Tuhan. Betul nggak gitu? Tidak sedikit orang paham agama, namun ilmunya menjadi hijab dengan Tuhannya. Naudzubillah, lebih baik bodoh sampai kepada Allah daripada pinter menghalangi untuk kepada Allah. Naudzubillah. Apa ada ilmu menjadi hijab? Banyak hadirin. Banyak. Ngaji ya manakib loh. Selama gue belajar ngaji nggak ada pengajian kayak begitu loh. Ada. Ilmunya udah nyampe. Betul apa enggak? Ada orang ngomong gini, nggak ada itu. Nggak ada, karena ilmu Tuhan nggak ada di kamu semuanya. Ilmu Allah itu kalau lautan dijadikan tintanya, ya, dedaunan dijadikan kertasnya untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan pernah cukup. Maka apa yang kamu dapatkan itu adalah sebagian kecil dari ilmunya Allah. Alhamdulillah. Apa garis besarnya yang kita bicarakan malam hari ini? Terimalah keadaan ya, yang Allah tentukan kepada kita. Ibadahlah yang sebenar-benarnya ibadah. Sholatlah kamu agar kamu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.
Jangan sholat kamu lakukan, namun keji dan munkar masih tetap kamu kerjakan. Naudzubillah. Berarti sholatmu belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Zikirlah kamu kepada Allah, tuailah ketenangan di dalam hidup ini. Jangan dikir tinggal dikirnya, tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Berarti menunjukkan belum sempurna dikirnya, bahkan belum dikir kepada Tuhannya. Baru hanya membaca kalimat-kalimat thayyibah saja yang berulang-ulang. Kalimat-kalimat thayyibah yang terus-menerus, namun tidak sampai kepada dikirnya, maka tidak akan pernah menjumpai ketenangan di dalam hidupnya. Naudzubillah. Maka zikir yang guru kita ajarkan, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi ajarkan. Apa yang beliau ajarkan? Jangan lalai kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Maksudnya apa? Hidup ditentukan oleh Allah. Anak, istri ini bagian keputusan Allah. Yang tadi Kiai Sarif bilang ya, biarin punya laki model gimana, kayak udah nikmatin aja. Bini mau model gimana, kayak udah syukurin aja. Betul apa enggak? Betul. Toh ini memang pemberian Allah, katanya sudah berkata Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Oh enggak salah dapat bini yang kayak begini. Ngapa emang bininya? Rewelnya 24 jam. Ngasonya lagi makan doang. Betul? Sudah biarin aja. Nikmatin aja udah. Ada yang kalau kesel sama laki nyindir lewat status. Nah, kan zaman WhatsApp zaman sekarang mah. Iya. Betul apa enggak? Iya. Akhirnya orang lain agak tahu, jadi tahu tuh lagi marah sama lakinya. Kenapa tuh statusnya kayak begini? Jangan begitu. Betul apa enggak? Betul. Jangan begitu, Bu. Kalau lagi ada urusan rumah tangga jangan diumbar di media sosial, nggak baik, nggak bagus. Betul. Ya, mempermalukan rumah tangga sendiri itu namanya. Dengar kagak? Jangan diumbar. Betul apa enggak? Marah sama laki bikinin status, diketik sama dia, emang laki sialan. Statusin. Bini goblok begini nih. Jangan. Laki juga jangan begitu. Kayak orang laki sekarang statusan juga apa kagak? Sama. Iya, sama. Diblokir lagi lebih parah. Gue mau sewot sama laki gue blokir sih. Bini begitu, laki diblokir. Buset. Uang belanja dari lakinya. Betul apa enggak? Tempat tinggal yang ngurusin lakinya, WA-nya diblokir. Orang semenggah. Yang begitu doanya pengen didengar. Betul apa nggak? Langsung bilang, ya Rob, aku cinta padamu. Teko ceng. Laki aja diblokir, lu ngomong cinta ke Allah. Betul apa enggak? Enggak sesuai. Bagaimana kamu menunjukkan kualitas cinta ke Rob Tuhanmu kalau kepada apa yang Tuhan tentukan kepadamu aja diblokir? Itu malaikat geleng-geleng kepala. Hadirin, kata malaikat, ada ya wadon kayak begini. Saya lakinya nelpon orang nyambung diblokir. Ampun dah. Jangan diulang. Betul apa enggak? Harus ada perubahan. Alhamdulillah hadirin, Khol kemarin sukses luar biasa itu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri Khol Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hadir para menteri ya. Itu kebanggaan buat kita sebagai jamaah. Bener gak gitu? Wah, pengajian kita bukan pengajian kaleng-kaleng hadirin. Menteri yo hadir, ya, jenderal juga hadir. Tetangga saya anjing ngatain, jangan makin didengerin. Betul apa enggak? Iya. Ada anjing ngatain pengajian kayak gitu mah pengajian sesat. Gue jenderal ngaji sih. Jenderal ngaji. Ente ansip enggak pendidikannya. Iya. Ngatain sesat. Jenderal Muldoko hadir kan, betul apa gitu? Jenderal beneran, bukan jenderal yang ditangkap. Ya, beneran. Betul. Jadi tenang-tenang aja udah. Ada ustadz ngatain, tenang, kiai banyak kemarin, betul nggak gitu? Ratusan kiai yang ilmunya di atas rata-rata hadir, yang sarjana hadir.
Ini duduk yang di sini juga pada punya ilmu, hadirin. Ini pada mondok lama-lama ini. Kiai Syarif ini jangan diragukan. Banyak sekali memberikan pengetahuan dan wawasan kepada Tubagus. Kalau ditanya Tubagus sama Kiai Syarif gantengan mana? Gantengan Kiai Syarif. Lakunya duluan dia. Bener. Lakunya duluan Kiai Syarif. Saya belum laku, beliau udah laku. Berhubung karang sudah expire. Ya beneran. Kata siapa loh yo? Itu kan cuma tampilan jasa dia. Masalah hasrat mah 17 tahun. Emang nyanyi lah kan biar yang cakep terpesona nyanyi. Makanya ngomong gimana suara saya masih bagus. Bukan nanya ibu yang tua, Bu. Betul apa enggak? Loh, bener loh. Dzikir manaqib ini walaupun banyak yang ngomong ini begini, itu kan jelas faktanya. Jelas apa enggak? Jelas. Kiai Said hadir dan mendukung. Bener enggak gitu? Habib Lutfi itu tahu tentang dzikir manaqib, tahu. Guru kita juga pernah jumpa dengan beliau. Jadi tenang-tenang aja, kamu jangan bingung kalau dikatain macem-macem tentang manaqib. Nggak usah bingung, doakan orang seperti itu. Kenapa? Gak punya wawasan, gak punya ilmu yang kayak begitu. Doakan aja ya Rob, berikanlah pemahaman gitu. Al-Fatihah. Jangan marah. Ada tukang sampah yang ngomong, gue mau orang resep mau kayak gini lah. Kalau lu kagak resep jendal resep, kalau diresepin lu kan ngerepotin. Suruh ceramah orang bisa, betul apa enggak? Ngasih power orang mampu, nyumbang 2.000, betul nggak gitu? Yang penting ikhlas orang 2.000 orang ada manfaatnya, betul nggak gitu? Ya, jadi tenang-tenang saja. Jamaah yang tinggal di kampung-kampung nih ya, umpamanya pengajian dibahas gini-gini, udah tenang-tenang aja, biarkan aja udah. Semakin dia bahas, semakin akan dia tahu nanti ya, betul nggak gitu? Akan dia tahu sendiri nanti, biarkan aja udah. Dulu ada yang bahas begini, udah dengerin aja udah, biarin dah, nggak usah diambil pusing. Kita lihat aja basicnya. Siapa yang ngatain tukang ojek? Tembak tukang ojek makin dimana? Mondok agak apa? Dia nggak bisa ngomong dalil orang. Sudah. Alhamdulillah. Jadi jangan ada lagi keluhan seperti itu. Setuju ya? Jangan ada keluhan kayak saya ngaji tuh ini begini. Udah jangan ada keluhan kayak gitu lagi. Udah biarin aja udah. Aku yang merasakan apa yang aku rasakan. Gitu aja udah. Kamu bebas ngomong apa aja sesuai dengan cocot kalian masing-masing. Soal rasa, aku yang merasakan. Kan yang penting rasanya. Betul nggak? Bukan tampilannya. Tampilan apik dan mempesona, namun rasanya tidak mengangankan buat apa? Ayo katanya iklan kan gitu. Yang penting rasanya, Bung. Biar olahannya tampilannya menawan, rasanya nggak enak, tetap hadirin nggak enak. Ayo kita makan ke restoran mewah, tampilannya bagus apa enggak? Bagus. Coba cicipin rasanya, enakan masakan orang kampung. Bener. Enakan goreng jengkol ya Bu ya? Iya. Jelas. Iya betul. Enakan goreng garam. Bener itu. Ya, jadi oleh karena itu jangan menyesali nasib, jangan menyalahkan keadaan, nikmati sudah hari ini seperti ini. Ini cocok buat saya. Ingat cerita tadi, aulia Allah yang punya penyakit luar biasa, matanya keluar, semua orang jijik melihatnya, sedangkan Nabi yang ingin mendoakannya, dia menolak. Kenapa? Alasannya, dengan seperti ini, inilah cara saya buat dekat kepada Allah. Dah gitu aja. Oh iya, kapling Al-Mubarak sudah mulai dibuka. Kalau nggak ada yang tepuk tangan ya? Belum ngerti ya? Ntar lah saya jelasinnya. Sekarang kupon biar jalan dulu. Habis kupon jalan saya jelasin ya.